Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami rahmati, yang kami hormati, insyaallah di hari Rabu malam Kamis ya, kita akan melanjutkan kajian kita Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Insyaallah di pertemuan kali ini kita akan mengkaji tentang al-hidayah. Tentang hidayah. Baik. Bab ke-18 Babu qaulillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mampu untuk memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Tetapi Allah Azza wa Jalla adalah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Baik, kita lihat di syarah kitab ini. Poin inti dari bab ke-18 dari kitab Tauhid ini adalah penjelasan bahwasannya tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah taufik kepada orang lain. Ya. Dan hidayah taufik adalah milik Allah SWT. Ya. Jadi tidak ada satupun manusia yang mampu untuk membuat orang lain menjadi saleh, yang bisa mengubah hati mereka menjadi bertakwa. Ya. Memang seorang dai atau manusia atau seorang nabi atau kiai atau alim ulama, memang mereka menyampaikan hujjah-hujjah kebenaran, membawakan dalil-dalil Quran dan Sunnah ya, kepada para hadirin, ya, menjelaskan dengan penjelasan yang baik. Ya. Namun mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengubah hati jamaahnya menjadi beriman. Ya. Jadi mereka memang bisa menyampaikan retorika yang bagus, namun tidak ada satupun manusia yang mampu untuk mengubah hati manusia ya, menjadi ya, bertakwa. Demikian pula sebaliknya. Tidak ada yang bisa membuat hati manusia menjadi ya, berdosa, menjadi eh, pelaku dosa. Karena satu-satunya yang bisa mengubah hati manusia adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Allah memiliki sifat muqallibal qulub yang membolak-balikkan hati. Ya. Jadi yang bisa mengubah hati manusia menjadi beriman ataupun kufur adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Adapun makhluk maka ia tidak mampu untuk mengubah ya, makhluk lain menjadi beriman ataupun menjadi kufur. Baik. Kenapa dalam kitab Tauhid dibawakan tentang pembahasan tentang hidayah? Ya. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ingin membantah para pemuja kubur yang meyakini bahwa para nabi dan orang-orang saleh bisa memberikan manfaat dan menolak madar. Jadi orang-orang yang sering mendatangi kuburan, kemudian mereka bertaqarrub di sana, ya. Awalnya mereka berzikir,
Namun lama-kelamaan mereka disusupi syubhat bahwasannya orang soleh yang dikubur tersebut ya, bisa memberikan hidayah, bisa memberikan manfaat, bisa menolak madarat. Ya. Yang kemudian mereka pun akhirnya hati-hati mereka para peziarah ini mulai bergantung kepada orang-orang yang ada di dalam kubur tersebut. Ya. Memang yang di dalam kubur adalah orang soleh. Namun ingat, sesoleh apapun manusia, mereka tidak bisa memberikan manfaat ataupun madarat kecuali atas izin dari Allah Azza wa Jalla. Yang hidup saja ya, tidak bisa memberikan manfaat ataupun madarat tanpa izin Allah, maka terlebih lagi mereka yang telah meninggal ya. Lebih-lebih mereka yang telah meninggal. Baik. Maka dalam bab ini Syekh ingin menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mampu untuk membuat pamannya masuk Islam. Kita tahu bahwasanya paman beliau yang paling semangat menjaga dakwah beliau, mendukung dakwah beliau adalah Abu Talib. Walaupun paman beliau ini sangat gemar, sangat gigih memperjuangkan dakwah Nabi, menjaga dakwah Nabi dari para pengganggu, namun ternyata Abu Talib tidak masuk Islam. Bahkan sampai meninggal pun dia tidak masuk Islam. Tidak memeluk agama Islam. Ya, jadi murni penjagaan beliau kepada Nabi Muhammad SAW itu karena kekerabatannya, bukan karena keimanan. Bukan karena Abu Talib ini beriman kepada Nabi. Namun Abu Talib menjaga Nabi ya karena dia adalah keponakannya. Baik. Dari sini kita bisa melihat bahwasanya Nabi SAW yang begitu mulia, yang begitu dekat dengan Allah Azza wa Jalla, makhluk manusia terbaik di alam semesta ini, ya, dia tidak mampu untuk membuat pamannya masuk Islam. Nabi Muhammad SAW seorang Rasulullah, ulul azmi, Rasul terbaik, manusia terbaik, Nabi terbaik, tidak mampu untuk membuat pamannya masuk Islam. Maka ini menunjukkan bahwasanya hidayah adalah milik Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satupun yang bisa membuat seorang beriman ataupun kufur kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka terlebih lagi dengan orang-orang soleh atau manusia-manusia biasa yang derajatnya di bawah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tentu mereka lebih tidak memiliki kekuasaan gaib tersebut. Ya. Maka sangat salah orang yang mendatangi kubur orang soleh kemudian meminta-minta kepada orang yang ada di dalam kubur tersebut. Baik. Bab ini, ayuhal ikhwatul kiram, masih berkaitan dengan bab syafaat. Yakni tidak ada seorang pun yang mampu memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Oke, sebagaimana di semester yang lalu kita telah pelajari hal tersebut, ya. Maka demikian pula di bab ini tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kecuali ya atas izin Allah, ya. Kecuali atas hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Baik. Untuk lebih jelasnya, di sini dibahas tentang macam-macam hidayah. Hidayah secara umum terbagi menjadi dua, yaitu hidayah taufik wal ilham. Yaitu hidayah untuk mengubah hati seorang menjadi beriman. Dan hidayah ini adalah hanya milik Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satupun makhluk yang bisa membuat manusia menjadi beriman ataupun kafir. Yang kedua adalah hidayah irsyad wal bayan, yaitu usaha untuk mengajak orang lain kepada kebenaran, ya. Menjelaskan dengan bahasa-bahasa yang santun, ya. Dengan contoh-contoh yang gamblang, dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami, ya. Maka hidayah ini juga dimiliki oleh setiap mukmin. Setiap muslim bisa memberikan pengajaran, bisa mengajak kepada kebenaran kepada orang-orang terdekatnya, kepada anaknya, kepada istrinya, kepada suaminya, atau kepada orang tuanya. Ya. Setiap dari kita ya diberikan kekuasaan oleh Allah ya dengan lisan yang mampu ya, untuk mengajak orang-orang kepada kebaikan. Ya. Maka pergunakanlah
nikmat tersebut ya. Apabila kita mendapatkan ya, nikmat berupa keimanan, nikmat berupa Islam, nikmat berupa berpegang teguh kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ajaklah orang-orang terdekat kita untuk juga mengenal sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengenal akidah yang benar, ya, mengenal ilmu yang bermanfaat, ya, mengenal tata cara ibadah yang sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu tadi macam-macam hidayah, ya. Yang pertama sekali lagi adalah hidayah taufik wal ilham, mengubah hati menjadi beriman, maka ini adalah milik Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua adalah hidayah irsyad wal bayan, yaitu ya kemampuan manusia untuk menyampaikan ya ilmu yang bermanfaat, nasihat-nasihat kepada sesamanya, maka ini juga dimiliki oleh setiap mukmin dan sehendaknya setiap mukmin mengajak orang-orang terdekatnya kepada kebenaran. Baik, sekarang kita akan masuk kepada dalil apa yang dibawakan oleh para pengarang kitab ini dalam kitab Tauhid di bab 18 ini. Oke, kita lihat dalil pertama adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia mau kehendaki berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Dia paling tahu tentang orang-orang yang mau menerima petunjuk. Baik. Oke. Baik, kemudian kita lihat sisi pendalilan ayat dengan bab. Di sini Allah Azza wa Jalla ya, menafikan kepemilikan hidayah bagi Nabi Muhammad SAW untuk orang yang ia cintai di dunia karena kekerabatannya dan perlindungannya, yaitu pamannya Abu Talib. Jika Rasulullah SAW saja tidak mampu memberikan manfaat kepada orang yang ia cintai di dunia, maka beliau lebih tidak memiliki kemampuan, ya, lebih tidak memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat di akhirat atas kehendaknya pribadi. Ya, jadi Nabi jika atas kehendaknya pribadi, maka Nabi tidak mampu untuk memberikan manfaat, tidak mampu untuk mengubah hati seorang menjadi beriman. Ya. Itu semuanya, ya, orang-orang yang beriman yang mengikuti dakwah Nabi itu atas karunia dari Allah Azza wa Jalla. Allah lah yang mengubah hati-hati manusia menjadi beriman, menjadi mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Nabi sendiri, maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, tidak mampu untuk membuat manusia beriman. Ya. Baik. Kemudian mungkin ada orang yang bertanya, bagaimana bisa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai pamannya Abu Talib yang dia merupakan orang kafir? Oke, ya jadi jika Abu Talib orang kafir, kenapa Nabi masih mencintai pamannya? Ya, Nabi mencintai kepada pamannya dan pamannya pun juga melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari gangguan orang-orang kafir. Maka di awal dakwah Nabi beliau ya semasa pamannya masih hidup, beliau tidak mendapatkan ya, ujian-ujian yang begitu berat, ya kecuali setelah Abu Talib meninggal. Ya, setelah Abu Talib meninggal, barulah orang-orang kafir Quraisy ya, mulai berani untuk menganiaya secara fisik, ya, secara fisik kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sebelumnya di bawah perlindungan Abu Talib, orang-orang kafir Quraisy tidak ada yang berani untuk mengganggu secara fisik kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mereka yang mengganggu secara verbal, ya, mengatakan Nabi Muhammad orang gila, orang terkena sihir dan semacamnya. Namun di awal-awal, selama Abu Talib masih hidup, tidak ada orang kafir Quraisy yang mampu untuk menganiaya secara fisik. Baik. Oke, kembali ke pertanyaan tadi. Bagaimana bisa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai orang kafir, yaitu pamannya? Padahal orang beriman tidak boleh mencintai dan loyalitas kepada orang kafir. Maka di sini adalah maksudnya Nabi mencintai Abu Talib yang kafir ini ada tiga pendapat, yaitu
Nabi mencintai atau mengharapkan pamannya mendapatkan hidayah. Dan ini adalah pendapat yang terkuat, ya. Jadi atas dasar kekerabatan, kemudian jasa-jasa dari Abu Talib atas perjuangan menjaga dakwah Nabi, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ya sangat mengharapkan pamannya untuk masuk Islam. Inilah maksud dari, ya, bahwasanya Nabi mencintai pamannya. Ya, maksudnya adalah Nabi mencintai atau sangat mengharapkan pamannya masuk Islam. Kemudian, maksud yang kedua adalah orang yang engkau cintai dengan cinta yang wajar, yaitu cinta terhadap karib kerabat. Maksudnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai Abu Talib, ya, berdasarkan kekerabatannya, ya, karena atas dasar kekerabatan, karena dia adalah paman beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena agamanya. Ya. Jadi Nabi tidak adalah mencintai Abu Talib karena agamanya. Nabi tidak ridho Abu Talib ini di atas kekufuran. Ya. Beliau senantiasa, ya, mengajak pamannya, mendoakan pamannya supaya masuk Islam. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai Abu Talib dan belum turun ayat yang memerintahkannya untuk berlepas diri dari orang kafir. Oke. Ala kulli hal, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang pertama tadi sangat mengharapkan pamannya masuk Islam. Kemudian Nabi mencintai Abu Talib karena kekerabatannya, karena dia adalah pamannya yang dari kecil mengasuh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik, sekarang kita akan masuk ke dalil yang kedua yang disebutkan dalam hadis Al-Musayyab bin Hazm radhiyallahu anhu. Ya, kita lihat artinya di sini. Ketika Abu Talib akan meninggal dunia, maka datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pada saat itu Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal ada di sisinya. Ya, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Ini adalah dua pentolan Quraisy, ya. Dua pentolan kafir Quraisy. Dua orang-orang pembesar, ya, kafir Quraisy. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berkata kepada pamannya, "Ya ammi, kul la ilaha illallah. Kalimatan uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, sebuah kalimat yang dapat aku jadikan bukti untukmu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Aku akan membelamu di hadapan Allah Azza wa Jalla, ya. Walaupun kamu belum pernah beramal, tapi kalau kamu meninggal dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini, maka aku akan membelamu di hadapan Allah supaya engkau akan masuk ke dalam surga bersamaku. Itu maksudnya, ya. Tetapi ternyata, ya, dua orang di samping Abu Talib, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal, ya, berkata dengan lantang kepada Abu Talib, apakah kamu membenci agama Abdul Muthalib? Apakah kamu akan meninggalkan ajaran nenek moyang? Akan meninggalkan, ya, ajaran orang-orang kafir, orang-orang Quraisy, ya, akan meninggalkan budaya-budaya Quraisy, ya. Kemudian mengikuti, ya, budaya atau ajaran yang dibawa oleh keponakanmu itu, ya. Jadi ini dikompor-kompori oleh Abu Jahal dan Ibnu Abi Umayyah ini, ya. Baik. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berputus asa. Beliau mengulangi sabdanya, Ya ammi kul la ilaha illallah. Paman, tolong ucapkan la ilaha illallah. Ya. Kalau kamu meninggal dan telah mengucapkan ini, aku akan, nih, mintakan hujah kamu, akan bela kamu di hadapan Allah Azza wa Jalla supaya bisa masuk surga. Baik. Maka ternyata Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal tidak tinggal diam, ya. Dia counter balik. Dia senantiasa counter balik. Setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak pamannya, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Abu Jahal selalu mengcounter balik. Kamu mau murtad, engkau mau murtad, kamu mau tinggalkan warisan leluhur, ya, dan seterusnya sampai akhirnya Abu Talib meninggal dan belum sempat mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat terpukul, sangat merasa sedih. Orang yang paling dia cintai, orang yang paling besar jasanya dalam hidupnya, orang yang telah merawatnya dari kecil, mengajarkan kepadanya tentang hidup, ya, mencari nafkah, ya, kemudian juga, ya, berbagai macam keterampilan-keterampilan hidup, ya, menjaga beliau dari kecil, menjaga beliau ketika beliau sudah dewasa berdakwah, ya. Ternyata Abu Talib meninggal dalam kondisi musyrik, tidak beriman kepada Allah. Nabi sangat terpukul karenanya. Maka kemudian Nabi
dalam isak tangisnya beliau mengatakan, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Sungguh aku akan mintakan ampun untukmu kepada Allah selama aku tidak dilarang. Selama aku tidak dilarang. Ya, jadi di sini Nabi berazam atau bertekad akan senantiasa mengistighfarkan, memintakan ampun untuk pamannya ini. Ya, beliau akan mengatakan, ya Allah, tolong ampuni Abu Talib. Maka kemudian turunlah firman Allah Azza wa Jalla, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Ya, ayat ini sebagai pengingat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muhammad, engkau tidak akan mampu untuk memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, yaitu pamanmu, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah. Kemudian juga turunlah firman Allah Azza wa Jalla, "Ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba." Ya. Turunlah ya. Setelah tadi Nabi mengatakan, "Saya akan bertekad untuk memintakan ampun kepadamu," maka Allah turunkan ayat ya. "Maka kana lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin." Tidak layak bagi seorang nabi serta orang-orang yang beriman memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik walaupun dia adalah kerabatnya. Jadi di sini Allah Azza wa Jalla ya melarang kita semuanya, melarang nabi, melarang orang-orang mukmin untuk mendoakan atau untuk ya, memintakan ampun kepada orang-orang musyrik atau orang-orang yang telah meninggal di atas kekafiran. Jadi jika mereka telah meninggal, maka tidak boleh bagi kita untuk memintakan ampun kepada mereka. Tidak boleh bagi kita untuk tarahum, ya, berbelasungkawa. Tidak boleh bagi kita untuk ya uh, berbelasungkawa atau kemudian mendoakan orang-orang yang meninggal dalam kekafiran. Jika memang diketahui dia meninggal jelas-jelas di atas kekafiran. Ya. Memang boleh bagi kita untuk mengharapkan keislaman orang-orang kafir. Ya. Karena kita disyariatkan untuk mengajak orang-orang memeluk agama Islam. Ya, maka kita otomatis berharap supaya orang-orang kafir memeluk agama Islam, supaya mereka masuk Islam. Ya, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, tolonglah ya, ubah hati orang-orang tersebut. Ya, tolonglah ubah mereka mau untuk menerima Islam. Itu boleh. Ya. Kita mendoakan orang-orang kafir supaya mereka masuk Islam itu boleh. Ya, sebagaimana di sini Nabi mendoakan pamannya, ya, berharap pamannya masuk Islam. Ya. Tetapi kalau ternyata mereka ya, sudah meninggal, maka tidak boleh lagi bagi kita untuk mendoakan mereka, tidak boleh bagi kita untuk memintakan ampun kepada mereka karena hidup mereka telah selesai ya di dunia ini hidupnya telah selesai. Baik. Maka dari kisah ini ya kita bisa melihat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah memiliki daya taufik wal ilham. Ya, Nabi tidak bisa mengubah hati manusia menjadi beriman. Adapun hidayah irsyad wal bayan, adapun hidayah apa yang Allah kemampuan yang Allah berikan kepada Nabi untuk bisa menyampaikan hujah-hujah, menyampaikan petunjuk, menyampaikan nasihat, maka ini memang Allah tetapkan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memilikinya, demikian pula kaum mukminin yang lain dari umat ini. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau benar-benar membimbing manusia ke jalan yang lurus. Baik. Oke, dari sini ada banyak faedah. Faedahnya kita lihat di ringkasan. Disyariatkan mentalkin orang yang sekarat dengan kalimat tauhid ya. Orang yang meninggal baik itu terutama yang muslim ya, terutama yang muslim kita dianjurkan untuk mentalkin mereka dengan kalimat la ilaha illallah. Ya. Terus apabila ada misalnya ada orang kafir yang hendak meninggal sekarat, maka ini merupakan kesempatan terakhir ya, untuk mengajak mereka kepada Islam. Ya, sebagaimana ya dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengunjungi di kota Madinah mengunjungi salah seorang anak Yahudi, anak orang Yahudi yang sekarat ya, dan hendak meninggal.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya berkata kepada anak tersebut, ucapkanlah la ilaha illallah di depan bapaknya. Bapaknya seorang Yahudi. Dan Nabi berkata kepada anaknya yang sekarat tersebut, ucapkanlah la ilaha illallah. Kemudian anak tersebut melihat bapaknya. Bapak, ini beneran nggak gitu kan? Saya ikutin Muhammad atau ikutin kamu? Maka ternyata bapaknya mengatakan, Ati Abul Qasim. Ya, ikutilah Abul Qasim. Maksudnya ikutilah Muhammad. Maka akhirnya anak tersebut mengucapkan la ilaha illallah, kemudian meninggal. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun ya merasa bergembira ya karena telah berhasil menyelamatkan anak tersebut dari api neraka. Baik. Kemudian ya faedah yang kedua adalah bahwasanya Abu Talib jadi dia memang meninggal dalam kondisi kafir, kemudian masuk di neraka dan kekal di sana. Namun karena begitu besar jasa beliau ketika beliau hidup yaitu menjaga melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari berbagai macam gangguan, maka di situ Abu Talib mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu diringankan azabnya, ya, diringankan azabnya, tapi bukan menyelamatkan dari neraka. Baik. Faedah ketiga, kaum Quraisy sangat memahami betul dari konsekuensi kalimat tauhid la ilaha illallah. Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah, Abu Talib, mereka tahu betul ya, kalimat la ilaha illallah dan konsekuensinya. Konsekuensinya ya, adalah bahwasanya mereka harus meninggalkan semua peribadatan, semua ibadah kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Ya. Mereka tidak lagi menyembah kepada Lata, ya. Tidak lagi berdoa kepada Uzza, tidak lagi ya berkorban kepada Mana dan lain semacamnya dari berhala-berhala yang mereka buat ya. Kemudian mereka juga paham bahwasanya konsekuensinya adalah mereka hanya nanti sujud kepada satu Tuhan yaitu Allah Azza wa Jalla. Kemudian berdoa kepada satu Tuhan yaitu Allah Azza wa Jalla dan mereka tidak mau hal tersebut ya. Mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah kamu akan menjadikan Tuhan-Tuhan yang begitu banyak itu sebagai Tuhan yang satu saja. Kamu buang semua Tuhan-Tuhan yang kami cintai, yang kami agungkan, kemudian kami hanya berdoa kepada satu Tuhan saja. Jadi mereka sangat paham betul akan konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Oleh karenanya mereka sangat ya, anti terhadap kalimat tersebut. Mati-matian mereka tidak mau mengucapkan kalimat tersebut. Bahkan ya Abu Talib di sini ya sampai mati pun ya dijaga ya oleh orang-orang ya Quraisy yang kafir dari mengucapkan kalimat tersebut. Baik, kemudian faedah yang penting juga adalah ya pentingnya kita memilih teman yang baik dan berhati-hati terhadap teman yang buruk. Karena teman yang buruk bisa menjadi penghalang hidayah. Ingat di situ Abu Talib adalah orang baik. Namun karena dia ya nongkrongnya sama Abu Jahal, sama Abdullah bin Abi Umayyah, satu geng sama mereka, maka Abu Jahal akan memberikan pengaruh buruk, menjadi penghalang hidayah bagi Abu Talib. Maka dari sini sangat penting untuk memilih teman bergaul. Ya. Kemudian faedah terakhir haramnya memintakan ampun untuk orang-orang yang meninggal dalam kekafiran. Ingat orang yang telah meninggal, orang yang telah meninggal dalam kekafiran. Adapun yang masih hidup maka ya, boleh bagi kita untuk mendoakan mereka masuk Islam ya. Misalnya kalau kita punya misalnya kakek ya, kakek yang Kristen atau mungkin orang tua yang Kristen ya atau ya semacamnya, maka boleh bagi sang anak yang muslim ini untuk berdoa kepada Allah supaya orang tuanya masuk Islam. Namun kalau sudah meninggal ya sudah nggak perlu atau tidak boleh untuk dimintakan ampun. Penutup dari bab ini, hidayah taufik hanyalah milik Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Ya. Baik. Kemudian, tugas kita hanyalah menyampaikan, bukan memberi hidayah. Ya. Tugas kita hanya menyampaikan, bukan tanggung jawab kita untuk membuat seorang ini menjadi beriman atau tidak. Ya. Kemudian setelah kita menyampaikan nasihat, kita juga meminta kepada Allah ya, supaya orang-orang mengikuti kebenaran. Kita minta kepada Allah yang Maha membolak-balikkan hati. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani. Ya Allah, berilah petunjuk hatiku dan luruskanlah lisanku.
Barakallahu fikum jami'an. Baik, sampai sini ya dars yang ke-18. Ya, apabila ada pertanyaan silakan disampaikan. Kemudian kita berikutnya akan lanjut ke bab yang ke. Ya, kita masuk ke bab ke-19. Babu ma jaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwa al-ghuluwu fi salihin. Bab tentang sebab kafirnya Bani Adam, ya, dan meninggalkan agamanya, ya, adalah ghulu terhadap orang-orang saleh. Ini adalah sebab terbesar, ya, seorang meninggalkan agama Islam, ya, atau seorang terjatuh kepada kekafiran, yaitu ghulu atau berlebih-lebihan terhadap orang saleh. Bagaimana bisa sikap kecintaan yang berlebihan ini bisa menyebabkan kekufuran? Kan kita bahas pada bab ini. Di bab ke-19 ini, ya, adalah penjelasan akan sebab-sebab terjatuhnya manusia atau sebagian manusia ke dalam perbuatan syirik. Dan sebab yang paling besar, yang sering terjadi, yang sering, ya, menimpa manusia adalah hulu atau berlebih-lebihan terhadap orang saleh. Baik itu dengan menyanjung, ya, memuji mereka, ya, atau mencintai mereka secara berlebih-lebihan, itu, ya, bisa menjadi penyebab terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya. Memang, ya, kita memang disyariatkan atau dianjurkan untuk mencintai orang saleh. Orang saleh memang mereka memiliki kedudukan di sisi Allah, ya, Azza wa Jalla, karena iman dan amalnya. Kita mencintai para sahabat, mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencintai para ulama, mencintai para imam dan semacamnya. Namun, kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam menyanjung mereka. Ya, ingat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengajarkan kepada kita, Kul Abdullahi wa Rasuluh. Katakanlah, Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Ya. Ini beliau sering tegaskan berulang-ulang. Ya. Katakanlah, Muhammad Abdullah wa Rasuluh. Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Yaitu supaya menutup pintu-pintu hulu, berlebih-lebihan. Ya, jadi tetaplah yakini Muhammad adalah seorang hamba, manusia biasa, ya, yang makan sebagaimana kalian makan, yang minum sebagaimana kalian minum, yang tidur sebagaimana kalian tidur, dan melakukan aktivitas-aktivitas layaknya manusia biasa. Hanya saja beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan, ya, risalah, wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Beliau sering mengulang-ulang kata Abdullah wa Rasul. Hamba Allah, aku adalah hamba Allah. Ya. Beliau selalu melarang para sahabatnya, atau apabila ada orang yang berlebih-lebihan memuji beliau, beliau sangat tolak dengan keras. Jangan ucapkan kata-kata itu. Ya, pernah ada seorang atau beberapa utusan yang datang dari daerah yang jauh, mereka mengatakan, Anta sayyiduna wa benu sayyidina wa anta khairuna wa bena khairina. Engkau adalah pemimpin kami, anak dari pemimpin kami. Engkau adalah orang terbaik kami dan putra orang terbaik kami. Jadi ini adalah basa-basi yang dilakukan orang Arab apabila bertemu dengan tokoh-tokoh. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun, ya, mengucapkan la taqulu kadzalik. Jangan ucapkan kalian, ya, ucapan tersebut. Ya, ucapkanlah Muhammad Abdullah wa Rasul. Ucapkanlah ya Muhammad Abdullah wa Rasul saja. Ya. Jangan ditambah-tambah dengan pujian-pujian, dengan sanjungan-sanjungan yang bisa menyebabkan kalian nanti binasa dengan sendirinya. Yang bisa membinasakan orang yang disanjung dan membinasakan pula orang yang menyanjung. Baik. Sebagian manusia
berlebih-lebihan dalam menyanjung orang saleh, ya, terutama orang-orang ya orang-orang para wali-wali Allah sebagai manusia berlebih-lebih dalam menyanjung mereka, bahkan mengangkatnya melebihi makamnya, seperti meyakini bahwasanya mereka bisa menyampaikan hajat kepada Allah, bisa memberikan syafaat secara mandiri, atau bahkan bisa menyelamatkan dari neraka, bisa memadamkan api neraka, sebagaimana sering kita dengar ya dari ya beberapa kaum muslimin yang sering melontarkan kisah-kisah khurafat tersebut, ya kisah-kisah khurafat dari para wali, ya mereka mengaku mencintai ya para aulia, para ya. Kemudian mereka mengarang-arang cerita ya supaya manusia mencintai mereka. Kemudian mereka membuat ya ucapan-ucapan palsu, barang siapa yang mencintai wali fulan maka dia akan mendapatkan syafaat ini di surga. Barang siapa yang mencintai wali fulan maka akan diselamatkan dari neraka. Ya. Ucapan-ucapan tersebut itu merupakan sebuah kedustaan. Ingat di sini, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sangat mewanti-wanti untuk jangan berlebih-lebihan memuji orang soleh. Orang soleh memanglah orang soleh. Ya, mereka memang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Namun bukan begitu cara kita untuk mencintai orang soleh. Cara kita mencintai mereka adalah mengamalkan atau melestarikan ajaran-ajaran mereka. Mereka mengajak kepada salat, mereka mengajak kepada mengingat Allah, mereka mengajak untuk ya mengkaji Al-Qur'an, mengkaji hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka kita ikuti jalan-jalan mereka, kita baca karya-karya mereka, kita teladani suri ya, akhlak-akhlak mereka. Itulah bentuk kita mencintai orang-orang saleh, ya. Bukan ya dengan ya berdoa kepada mereka, ya. Bukan dengan membuat kisah-kisah palsu dan semacamnya. Baik. Maka siapa saja yang melampaui batas dalam memuji makhluk hingga meyakini bahwasanya dia memiliki sifat-sifat ketuhanan, maka dia telah menyamakan makhluk dengan Allah Rabbul Alamin, dan itu adalah kesyirikan yang besar. Ya, ini adalah salah satu alasan kenapa kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam menyanjung orang soleh. Sebagaimana yang dilakukan oleh Syiah Rafidhah, ya, sebagian dari kelompok Syiah Rafidhah, mereka sangat berlebih-lebihan dalam menyanjung Ahlul Bait, terutama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Bahkan sebagian mereka karena saking cintanya kepada Ali bin Abi Thalib, mereka mengatakan bahwasanya Jibril salah alamat. Jibril salah alamat dalam menyampaikan wahyu. Harusnya wahyu ini disampaikan kepada Ali, bukan kepada Muhammad. Ya. Berawal dari ya betapa hulunya mereka dalam mencintai Ali bin Abi Thalib yang kemudian berujung kepada kekafiran. Bahkan sebagian mereka mengatakan Ali memiliki ya kekuasaan untuk menyelamatkan seorang dari neraka atau untuk memadamkan api neraka, ya. Yang mana itu seakan-akan menjadikan Ali sebagai ya Tuhan, menjadikan Ali sebagai Tuhan, ya. Maka itu merupakan bentuk hulu yang sangat jelas, ya, merupakan kesyirikan, merupakan kesyirikan. Baik. Ghulu adalah melampaui batas yang diizinkan syariat secara berlebih-lebihan dalam mengagungkan sesuatu, baik itu dengan perkataan, perbuatan, ataupun keyakinan. Baik. Dan kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan pada bab-bab sebelumnya tentang dalil-dalil tauhid. Kemudian pada bab ini menyebutkan tentang suatu perbuatan yang menjadi sebab akan hilangnya tauhid, yaitu ghulu terhadap orang-orang saleh. Kemudian bisa kita lihat di sini apa saja dampak negatif dari hulu. Apa dampak buruk dari hulu, memuji orang soleh secara berlebihan. Yang pertama, mengangkat kedudukan seorang melebihi kapasitasnya, seperti meyakini ada makhluk yang bisa melakukan perbuatan-perbuatan Tuhan, semisal menyelamatkan dari api neraka, ya, secara mandiri, ya, memberi syafaat secara mandiri, menurunkan hujan, mengabulkan hajat, ya, dan semacamnya dari perbuatan-perbuatan yang hanya bisa dilakukan Allah Azza wa Jalla, dan itu yang merupakan bentuk ya kekufuran, ya, merupakan bentuk kekufuran sebagaimana yang telah menimpa Syiah Rafidhah, ya, sebagian dari kelompok Syiah Rafidhah. Kemudian dampak buruk yang kedua adalah bisa membuat pengikutnya menyembahnya karena keyakinan-keyakinan tersebut, ya, bisa membuat seorang menjadi menyembahnya. Menyembahnya di sini bukan bermakna dia sholat kepadanya, ya, bukan bermakna dia sujud kepada orang tersebut, namun dia meyakini bahwasanya orang itu ya bisa menjadi
Tuhan, bisa memiliki sifat-sifat Tuhan, yang berarti nanti dia akan berdoa kepadanya, berdoa kepada orang soleh tersebut. Dan jika seorang telah berdoa kepada orang soleh, maka dia telah menyembahnya. Ya, karena doa adalah ibadah. Karena siapa yang berdoa kepada selain Allah, maka dia telah beribadah atau menyembah, ya, selain Allah Azza wa Jalla. Baik, kemudian yang ketiga, orang yang berbuat ghulu akan melupakan keagungan Allah dan beralih bergantung kepada makhluk. Kemudian yang keempat, jika yang disanjung masih hidup, maka akan membuat dirinya menjadi sombong, merasa paling alim, merendahkan manusia, bahkan menolak kebenaran yang jelas-jelas ada pada Al-Quran dan hadis. Baik. Kemudian, tiga kelompok manusia dalam memandang orang soleh. Ya, manusia dalam memandang orang soleh ini terbagi menjadi tiga. Ya. Dua salah, satu benar. Ya. Yang pertama adalah orang yang salah, yaitu orang yang gulu dalam memuji orang soleh, seperti Nasrani kepada Nabi Isa. Ya. Orang-orang Nasrani sangat gulu terhadap Nabi Isa, bahkan mengatakan Isa adalah bagian dari Tuhan itu sendiri. Ya, three in one, satu dari tiga, ya. Atau satu adalah tiga, tiga adalah satu. Tuhan Bapa, ya. Kemudian Tuhan Anak atau Isa, kemudian Rohul Kudus. Ya. Kemudian kaum Nabi Nuh juga hulu terhadap lima orang soleh, yaitu Wat, Suwa, Ya'uq, ya, Yaghus, dan Nasr. Kemudian juga orang-orang Quraisy kepada Lata, Uzza, dan Manat. Ya. Yang semua hampir mayoritas kesyirikan-kesyirikan yang terjadi, penyembahan-penyembahan terhadap patung awalnya berasal dari hulu, berasal dari perbuatan terlalu berlebih-lebihan dalam menyanjung orang saleh. Baik. Kemudian yang kedua adalah orang yang hulu dalam menjatuhkan orang saleh. Ya, mereka tidak suka kepada orang soleh, ya, karena kedengkian dalam hati mereka, ya, maka mereka pun menjelek-jelekkan orang tersebut. Seperti orang-orang Yahudi yang menyebut Nabi Isa adalah anak hasil zina. Ya, orang Yahudi mereka tidak mau mengakui Nabi Isa. Ya, mereka tidak mau mengakui Nabi Isa, bahkan mengatakan Isa adalah anak zina. Ya. A'udzubillahi min dzalik. Ya, mereka ghulu dalam membenci. Kalau yang pertama tadi ghulu dalam mencintai, yang kedua ghulu dalam membenci. Adapun sikap yang baik adalah sikap pertengahan, yaitu sikap orang Islam, orang ahlu sunnah wal jamaah, tidak ekstrim dalam memuji dan tidak berlebih-lebihan dalam menjatuhkan. Kita mengatakan Nabi Muhammad SAW adalah Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan utusannya. Baik. Kemudian ikhwatul kiram, kita akan masuk ke dalil yang disebutkan dalam bab ini, bab ke-19. Dalil yang pertama adalah firman Allah, "Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al-haq." Wahai ahlul kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam menjalankan agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Jangan berlebih-lebihan dalam agama, jangan berlebih-lebihan dalam menyanjung orang saleh dan jangan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Ya, di sini konteksnya adalah orang-orang Nasrani kepada Isa alaihissalam. Allah katakan innamal masihu Isa bin Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min. Ya, Isa ibnu Maryam adalah utusan Allah dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, dan juga Isa adalah ruh dari Allah azza wa jalla. Baik. Ya, jadi di sini ahli kitab orang-orang Nasrani, Allah, ya, tegur mereka, janganlah kalian terlalu mencintai Nabi Isa secara berlebihan yang akhirnya membuat kalian menyembah Isa alaihi salam. Ya, Allah katakan innamallahu ilahu wahid. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang satu. Allah itu bukan tiga dari satu, bukan satu dari tiga. Subhanahu ayyakuna lahu walad. Maha suci Allah. Allah memiliki anak. Tidak mungkin. Tidak mungkin Allah Azza wa Jalla memiliki anak. Ini bertentangan dengan keyakinan orang-orang Nasrani yang mengatakan Allah punya anak. Ya. Jadi awal mula
kekafiran orang-orang Nasrani kepada Allah Azza wa Jalla, ya, awal mulanya adalah mereka terlalu berlebih-lebihan dalam mencintai Isa alaihi salam. Ya, maka dari sini kita bisa tahu, bisa paham bahwasanya berlebih-lebihan dalam memuji orang soleh ternyata malah berujung kepada kekafiran. Baik. Maka faedahnya orang yang berdoa kepada nabi atau wali, maka dia telah menjadikannya sebagai Tuhan seperti kaum Nasrani terhadap Isa. Ingat, ya, awalnya orang-orang Nasrani tidak langsung membuat patung Yesus, ya, kemudian disembah. Tidak, awalnya mereka tidak demikian. Mereka awalnya adalah, ya, menyanjung, memuji Nabi Isa alaihi salam, sangat mencintai Isa alaihi salam. Namun, ya, mereka terperdaya dengan bisikan syaitan. Ya. Setan membisikkan kepada mereka bahwasanya Isa ternyata juga bisa mengabulkan doa. Maka berdoalah kepada Isa. Akhirnya orang-orang pun mulai berdoa kepada Isa. Mulai meyakini Isa adalah anak Tuhan. Yang dia bisa muncul ke dunia ini tanpa bapak. Yang dia turun ke dunia ini sebagai juru selamat. Ataupun, ya, ya, terkaan-terkaan ataupun istilah-istilah mereka kepada Isa alaihi salam. Ya. Mereka berdoa kepada Isa alaihi salam. Maka orang yang berdoa kepada Isa berarti telah menjadikannya sebagai Tuhan. Ya. Orang yang berdoa kepada Isa maka telah menjadikannya sebagai Tuhan. Ya. Karena kita tidak boleh berdoa kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa saja yang berdoa kepada selain Allah maka dia telah menjadikannya Tuhan. Maka demikian pula orang yang berdoa kepada para wali, ya, orang yang telah meninggal, ya, wali fulan, orang-orang yang soleh, kemudian datangi kubur mereka, berdoa kepada mereka, ya, ya fulan, ya wali fulan, tolong kami, ya wali fulan, tolong ini, ya wali fulan, tolong lapangkan hajat kami dan semacamnya, maka sejatinya atau hakikatnya mereka telah menjadikannya sebagai Tuhan, seperti kaum Nasrani terhadap Nabi Isa alaihissalam. Kita memang disyaratkan untuk mengunjungi kuburan, ya, mengunjungi kuburan tujuannya untuk mengingat kematian, ya, dan mendoakan mereka, ya, bukan berdoa kepada mereka. Ingat, kita diperintahkan untuk mendoakan mereka dan bukan untuk berdoa kepada mereka. Mendoakan mereka, ya Allah ampunilah, ya, si fulan, ya Allah ampunilah wali ini, ya Allah ampunilah wali ini, ya. Itu yang dianjurkan, bukan berdoa kepada wali. Ya, ya wali fulan tolong kami, ya wali fulan tolong kami. Ya. Bukan seperti itu, karena hal itu berarti telah menjadikan mereka sebagai Tuhan. Baik. Dalil yang kedua yang disebutkan dalam bab adalah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam firman Allah azza wa jalla, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghus wa la ya'uq wa nasra. Ya. Abdullah bin Abbas dalam mengomentari firman Allah Azza wa Jalla, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, dan Nasr. Ibnu Abbas mengatakan, ya, 5 orang ini, ya, adalah nama-nama orang saleh dari era sebelum zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Ketika mereka meninggal dunia, setan membisikkan kepada kaum mereka agar membuat patung-patung mereka yang telah meninggal di tempat-tempat di mana mereka pernah diadakan pertemuan-pertemuan keagamaan dengan mereka. Dan mereka disuruh memberikan nama-nama patung tersebut sesuai dengan nama-nama mereka. Kemudian orang-orang tersebut menerima bisikan syaitan, dan saat itu patung-patung yang mereka buat belum dijadikan sesembahan. Baru setelah para pembuat patung itu meninggal, ilmu agama dilupakan. Mulai saat itulah patung-patung tersebut disembah. Ya, ya. Maka penyembahan, ya, orang-orang kafir di zamannya Nabi Nuh kepada 5 para wali, ya, awalnya adalah kecintaan mereka, kemudian menjadi hulu berlebih-lebihan, kemudian akhirnya membuat patung, hingga akhirnya generasi berikutnya pun, ya, kemudian menyembahnya. Maka berhati-hatilah terhadap perbuatan hulu. Demikian pula menggambar rupa, menggambar patung atau lukisan, ya, itu semuanya merupakan hal-hal yang diharamkan. Kemudian etikaf di kubur mereka sambil melakukan ibadah ini pun juga dilarang karena termasuk dari jalan-jalan menuju kekufuran. Ya. Bukan berarti kita melarang etikaf,
untuk beribadah kepada Allah, ya, berkhalwat dengan Allah. Kita tidak melarang khalwat dengan Allah, namun yang dilarang adalah apabila cara tersebut dilakukan di tempat-tempat yang bisa menjadi wasilah kesyirikan, seperti apabila dilakukan di kuburan, ya, itikaf di kuburan, sholat di kuburan, ya. Memang tidak mengapa asalnya, namun dikhawatirkan akan menyebabkan seorang terjatuh kepada yang lebih berbahaya dari itu. Baik. Kemudian kita masuk ke dalil yang ketiga, yaitu hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tutruni kama atrat an-nasara ibn Maryam, innama ana 'abdun faqulu 'abdullah wa rasuluh. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan dalam memuji Isa ibnu Maryam. Ya. Orang Nasrani mengatakan Isa adalah anak Allah karena mereka saking cintanya, saking memujinya kepada Isa alaihissalam sampai mengatakan Isa adalah anak Allah. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dengan tegas, jangan kalian berlebih-lebihan dalam memujiku. Katakanlah, aku adalah Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan utusannya. Hamba manusia biasa sebagaimana kalian, ya, dan Rasul yaitu mendapatkan tugas untuk menyampaikan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Baik, hadis ini bukanlah bermaksud untuk melarang pujian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita tidak dilarang untuk memuji Nabi, bahkan kita diperintahkan untuk mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencintai, membaca hadis-hadisnya, meneladani, ya, akhlak-akhlak mereka, membaca kisah-kisah para sahabat, para tabi'in, para ulama, para orang saleh. Kita diperintahkan untuk mencintai mereka, mengambil ilmu dari mereka, mengambil suri tauladan dari mereka. Namun, ya, kita dilarang untuk hulu dalam memuji. Kita dilarang untuk apa namanya, melebihi makom kedudukan yang telah ditetapkan baginya. Memuji dengan melebihi makom atau batas yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah tetapkan, ya, mereka adalah hamba manusia biasa. Maka jangan diberikan sifat-sifat ketuhanan. Manusia biasa tidak bisa mengabulkan hajat. Manusia biasa tidak bisa memadamkan api neraka. Manusia biasa tidak bisa memberikan syafaat dengan sendirinya. Semuanya harus dengan izin Allah Azza wa Jalla. Maka jangan memberikan manusia biasa sifat-sifat ketuhanan. Ya. Karena itu adalah berarti kita berbuat syirik kepada Allah. Kita tidak lagi mengesahkan Allah. Ya. Akhirnya, akibatnya apabila seorang berlebih-lebihan, berarti dia menduakan Allah Azza wa Jalla. Ya. Allah satu-satunya yang bisa memberikan manfaat, mengabulkan hajat. Kemudian dia katakan, oh wali fulan juga bisa. Ayo kita ke wali fulan saja. Ya. Maka itu merupakan bentuk, ya, menduakan Allah, berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian dalil yang keempat yang disebutkan dalam bab adalah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka alladhina min qablikum al ghulu." Jauhilah oleh kalian sikap berlebih-lebihan karena sesungguhnya sikap berlebihan itu yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Ya. Sini banyak sekali ya peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Berulang-ulang Nabi, ya, iyyakum wal ghulu la tutruni kama ataratin nasara, ya, dan semisal dengan kalimat-kalimat tersebut, hati-hati terhadap ghulu, jauhi perbuatan ghulu karena hal-hal yang membinasakan orang-orang sebelum kalian, membuat mereka kafir seperti umatnya Nabi Nuh, umat Nasrani, ya, atau orang-orang kafir Quraisy awalnya dari perbuatan ghulu terhadap orang saleh tersebut. Baik, kemudian dalil yang kelima yang disebutkan dalam bab adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un." Binasalah orang-orang yang bersikap berlebih-lebihan.
Binasalah orang-orang yang bersikap berlebih-lebihan. Binasalah orang-orang yang bersikap berlebih-lebihan. Ya, di sini Nabi menyatakan akan kehancuran orang yang berbuat sesuatu secara berlebihan, baik dalam memuji, ya, atau membenci, ya, termasuk dalam beribadah maupun beramal soleh. Ya. Ibadah ataupun amal apabila dilakukan melebihi batas yang diperintahkan syariat atau batas yang diizinkan syariat, maka justru itu bisa membahayakan. Contohnya adalah orang yang berpuasa dahar, orang yang berpuasa selama-lamanya tanpa berbuka. Ya. Dia setiap siang berpuasa, kemudian malamnya hanya makan sedikit, ya, berbuka hanya sebatas membatalkan puasanya. Sahur pun juga hanya sebatas untuk mengisi energi. Ya. Sepanjang tahun dia berpuasa. Kemudian malamnya dia tidak tidur, dia malamnya berzikir, malamnya sholat. Kalau sudah capek sholat dia zikir, dan seterusnya. Sampai tidak tidur semalam suntuk. Kemudian ya pakaiannya compang-camping, kemudian juga melalaikan kewajibannya sebagai seorang kepala keluarga, tidak menafkahi istrinya, ya, tidak memberikan pendidikan kepada anaknya. Maka justru itu merupakan perbuatan yang ya, berbahaya, ya, perbuatan yang tidak baik, ya, yang jauh dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi mengajarkan kepada kita ya, bagaimana harus proporsional, harus adil dan seimbang. Ya. Ibadah dilakukan dengan kencang, ya. Namun jangan lupa juga ada hak-hak lain dari diri kita yang harus kita penuhi. Ya. Nabi bangun malam, Nabi juga tidur. Ya. Nabi berpuasa, kadang juga Nabi berbuka. Ya. Nabi tidak berpuasa sepanjang tahun. Ada memang waktu-waktu tertentu Nabi memperbanyak puasa seperti bulan Sya'ban, ya, puasa sunnah. Namun bukan berarti beliau ya, berpuasa di hari bulan-bulan yang lain. Beliau berbuka di hari yang lain, ya. Bahkan beliau juga menikahi banyak wanita, ya, banyak wanita. Maka itu semuanya Nabi ingin mengajarkan kepada kita tentang sikap proporsional, ya. Jangan terlalu berlebih-lebihan pada satu sisi yang justru nanti akibatnya akan membuat hidup kita menjadi lebih buruk. Baik. Baik, itulah Alhamdulillah dua bab dalam malam ini, ya, bab tentang hidayah dan bab tentang ghulu, ya, dari kitab Tauhid. Baik, apabila ada yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya.